tersebar. Masyarakat kita sangat pintar gitu loh. Mereka bisa melihat. Yang mereka lihat itu bukan lagi sekarang bagaimana background, tetapi mereka lebih melihat sosok mereka, calon pemimpin mereka ini sekarang yang mereka lihat. Gitu. Karena masyarakat kita sangat cerdas sekarang. Apa kira-kira yang mereka lihat? Kita boleh katakan seperti itu. Kita boleh, kalau kita bisa katakan gini, banyak sekali politisi yang sekarang duduk dan banyak sekali ada prestasinya, tetapi juga mereka dulunya boleh kita katakan Nurul Arifin, ya kan, dia juga pemain. Tapi saya bukan pemain film itu, saya hanya pemain horor saja gitu ya. Nah, artinya mereka berguna untuk masyarakat gitu. Nah, masyarakat sekarang melihat daripada itu, ketimbang yang memang dikatakan saya yang bagaimana putri segala macam, akhirnya kan terjerat juga masalah gitu. Artinya sekarang masyarakat sudah lebih pintar. Mereka bisa menilai, tidak melihat yang karena jadi isu, Anda karena apa rekam gitu. jejak walaupun Anda masih minim pengalaman di politik, Anda optimis orang tidak akan melihat itu. Karena saya sangat newcomer di politik, buat saya belajar dari awal sambil turun ke bawah itu sangat saya perlukan dan sangat penting sekali. Daripada saya mengerti politik tapi ternyata saya tidak fokus ke masyarakat gitu. Saya lebih suka seperti ini. Betul-betul saya kosong, saya turun, saya akan berguna untuk masyarakat. Apa visi misi yang Anda tawarkan, Mbak Angel, sebagai calon wakil rakyat? Apa yang bisa Anda janjikan? Saya tidak banyak menjanjikan kepada masyarakat. Saya selalu mengatakan, di saat pemimpin banyak janji, pasti di situ dia akan ada kebohongan. Tapi saya butuh dukungan mereka. Begitu mereka mendukung saya, begitu saya meraih suara itu, kita lihat. Saya pengen ada perubahan dapil saya. Saya sentuh masyarakat. Terutama saya katakan kepada mereka, tujuan saya itu tidak hanya di DPR RI saja. Oh, Anda punya target yang lain? Kita lihat nanti. Oh, tapi target paling dekatnya sekarang di DPR RI. Betul. Tapi apa kemudian, apa agenda yang ingin Anda bawa? Karena kan orang terjun ke politik tentunya kan untuk kebijakan, ingin membentuk kebijakan publik misalnya, atau apa isu yang betul-betul Anda concern dan peduli sehingga Anda mau terjun ke politik dan susah-susah? Saya mau di dapil itu gini, masyarakat kita itu perlu dulu hidup yang nyaman, artinya perut mereka harus kenyang, ya, kebutuhan mereka harus tercukupi. Tentu saja tadi saya katakan ada program-program saya di sana itu yang berkaitan. Saya masuk ke pertanian, saya melibatkan mereka. Nanti tani saya yang berapa hektar itu tumbuh, nanti mereka juga yang menikmati hasil itu, tumbuh-tumbuhan yang saya kerjakan, dan juga TK yang saya bangunkan dengan gratis. Itu kan lebih ke program ya Mbak, tapi lebih ke apa agenda. Mengapa seorang Angel Elga yang sudah nyaman hidup, jadi bintang, jadi artis begitu ya, pemasukan gampang, kenapa tiba-tiba sekarang mau terjun ke politik? Apa yang betul-betul ingin Anda lakukan untuk masyarakat? Ada orang ingin melakukan sosial dengan cara berbeda. Saya ingin melakukan sosial dengan cara saya yang berbeda. Yaitu mungkin saya bilang saya ingin berpolitik. Maka dari itu saya selalu katakan, mungkin di media sudah ada yang tahu. Saya mengatakan, insya Allah kalau saya terpilih menjadi anggota DPR RI nanti, kalau memang itu garis tangan saya tidak akan menerima gaji itu. Saya murni, saya serahkan kepada masyarakat. Setiap dapil itu kondisinya sangat berbeda. Isu-isu seksinya itu sangat berbeda. Di Klaten beda, di Boyolali beda, di Sukoharjo beda. Nah, apa misalnya Mbak? Apa bedanya di dapil-dapil itu? Misalnya di itu Klaten, lebih ke pertanian. Ya, sekarang saya mesti angkat lagi semangat mereka. Gitu, pertanian spesifiknya apa Mbak? Kalau di Klaten? Sudah merosot, artinya yang dulunya mungkin berkembangnya sangat bagus, sekarang jadi agak menurun. Karena apa? Mereka banyak sekali yang menjual lahan mereka, akhirnya dibangun gedung, dibangun mall-mall gitu kan. Nah, ini saya coba tanamkan kepada mereka. Tentu tidak bisa kita menyalahkan masyarakat, karena masyarakat juga perlu hidup gitu kan. Tetapi kan saya memberitahukan kalau Anda jual itu lahan, satu kali Anda memang dapat uang, tapi anak cucu kalian tidak bisa menikmati lagi. Dan kalian akhirnya nganggur lagi, tidak punya pekerjaan. Karena itu saya ambil lahan itu, ya kan? Saya ambil lahan itu, saya bilang, saya tidak akan bangunkan gedung, saya tidak bangunkan apa-apa, tapi kalianlah yang punya semangat untuk menanam ini kembali. Gitu. Oke, baik. Mbak Angel, kita ada beberapa tanggapan warga soal caleg-caleg yang berlatar belakang artis. Kita dengarkan sama-sama, nanti saya minta tanggapan Anda. Artis itu rata-rata selebriti itu
beberapa hal banyak saya temui itu tidak memiliki background tentang politik. Jadi mereka memang hanya haji mumpung dengan modal yang memang dia sudah menjadi artis atau memiliki tampang yang sudah menjual dan masyarakat banyak tahu. Jadi mereka ikut terjun ke politik. Jadi menurut saya itu kurang setuju karena apa juga banyak juga masyarakat atau warga-warga lain yang memang memiliki background yang lebih layak gitu ditempatkan sebagai caleg atau masuk ke dalam dunia politik. Menurut saya untuk kedepannya jika memang mereka hanya bermodalkan tampang saja, lebih baik jadi artis saja deh Mas, daripada merusak di DPR-nya nanti begitu. Mbak Angel, kalau hanya modal tampang saja mendingan tidak usah daripada merusak. Betul, saya setuju sekali. Kalau cuma hanya modal tampang saja mendingan tidak usah, karena kita turun pun tidak gampang. Untuk menyentuh hati masyarakat pun itu sangat tidak gampang. Dan saya setuju sekali seperti itu. Karena itu saya katakan kita harus punya kemampuan dulu. Punya kemampuan. Dan Anda yakin memiliki kemampuan itu? Saya harus yakin. Saya harus yakin. Kalau tidak yakin ya kita kan bertarung. Sekarang ini sampai April ini kita bertarung. Saya harus yakin gitu. Sudah punya rencana akan nanti kalau terpilih akan berada di komisi berapa, akan melakukan apa, tugas-tugas apa? Masih terlalu prematur saya bicara. Nanti mungkin setelah saya sudah terpilih, nanti kita bicara lagi. Tapi minatnya di mana Mbak? Misalnya di yang Anda, sesuatu yang Anda, tadi kan juga belum sempat dijawab secara konkret begitu ya, apa misi, visi, apa agenda yang ingin Anda usung? Nanti kalau sudah duduk di DPR, apa yang akan Anda lakukan dan idealnya itu di komisi berapa? Sekarang masih berubah-berubah sih di pikiran saya. Masih berubah-berubah? Saya masih harus betul-betul memahami kondisi masyarakat yang di dapil saya. Tapi kalau memahami karena kondisi dan tugas DPR, itu kan besar sekali. Itu tidak mungkin saya bisa lewati dalam 1-2 bulan. Karena itu luas sekali. Dapil saya itu luas sekali. Jadi saya nggak mungkin bisa ngomong, oh saya mau ke komisi dulu sekarang ini komisi berapa. Itu masih terlalu panjang gitu. Yang saya konsen sekarang ini bagaimana saya meraup suara terbanyak-banyaknya. Meraup suara sebanyak-banyaknya untuk melakukan apa Mbak? Karena kan tentunya kan intinya kan bukan meraup suara, tapi apa yang akan Anda lakukan setelah Anda mendapatkan suara itu. Nah saya masih belum mendapat gambaran yang jelas Mbak Angel. Apa sih yang akan Angel Elga lakukan ketika ia sudah terpilih menjadi anggota DPR? Kenapa orang harus mau menitipkan suaranya kepada Anda? Karena saya mampu nantinya akan membawa aspirasi mereka. Aspirasi apa dan melakukan apa Mbak Angel? Ya kita lihat nanti apa yang memang mereka butuhkan terhadap saya. Misalnya mereka kan aspirasi itu kan mereka, kita lihat kondisinya kan berbeda-beda. Iya kan? Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Gitu kan? Dan tapi kalau begitu kenapa harus pada Angel Elga? Kenapa tidak pada caleg yang lain? Kalau Anda hanya bersikap menampung, apa bedanya dengan apa namanya orang yang lain begitu? Saya tidak menampung. Artinya gini. Saya katakan dari awal tadi, saya tidak banyak janji kepada masyarakat. Ya, tapi apa yang ingin Anda lakukan untuk masyarakat? Tentunya bawa perubahan. Perubahan apa Mbak? Ya tadi itu saya katakan tentunya dengan perubahan kemiskinan saya harus ubah di sana. Lewat cara apa anggota DPR merubah kemiskinan? Dengan banyak cara nanti. Misalnya satu saja. Mungkin saya bisa merubah pembangunan di sana, ya. Lewat cara apa? Kita lihat nanti seperti apa. Mbak Angel, tapi Anda betul-betul sudah yakin nih menjadi anggota DPR? Karena dari tadi pertanyaan-pertanyaan saya ke Anda, tampaknya Anda menjawabnya juga agak ragu-ragu, Mbak. Anda sudah yakin betul-betul Ini, Anda Mbak, caleg nomor 1 loh, Mbak Angel? Saya caleg nomor 1. Gini, sekarang ini kan sampai bulan April. Saya tidak mau terlalu gamblang berbicara di sini. Nanti akan dilihat sama penonton-penonton yang lain, lawan saya program saya belum turun, mereka turun duluan, bagaimana? Bagaimana jadi Anda tidak mau diketahui lawan? Bukankah yang penting sekarang rakyat tahu apa yang ingin Anda tawarkan sehingga mereka memilih Anda, Mbak? Saya pasti berbicara itu tentunya di dapil saya. Oh, di dapil Anda. Ini nonton juga banyak di dapil Anda, Mbak? Pasti, mereka sudah tahu kok. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan ke mereka lewat program ini? Saya katakan kepada mereka, saya selalu turun, saya katakan kepada mereka, nanti saya tampung semuanya, saya akan membuat satu perubahan di Jateng 5 ini. Gitu. Jadi akan belajar begitu menjadi anggota DPR? Memahami kondisi di itu sana, tapi trik seperti apa permain di politik tentu saya sudah ada di pikiran saya. Sudah ada menyiapkan trik-trik untuk lobby-lobby politik dan sebagainya? Maksudnya? Ya kan sebagai politisi kan, ini kan sudah menjadi politisi nih Mbak. Kalau kita bicara DPR ada hak budgeting, hak anggaran, kemudian kan juga hak untuk menggolkan peraturan atau kebijakan tertentu. Itu kan perlu lobby-lobby politik. Betul. Dan itu kemudian juga sudah Anda pelajari. Dengan kedekatan saya dengan petinggi-petinggi, saya yakin
akan lebih memuluskan saya untuk membawa aspirasi masyarakat. Kalau kita bicara dari calon incumbent yang sebagian besar maju, sepertinya sulit buat kita untuk berharap ada banyak perubahan di sana. Kecuali kita melakukan scrutinize ke 1-2 orang calon yang dianggap punya rekam jejak yang baik.